Everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal CHOUT ke-16 Paham IFAI tahun 2025. Nah, PDF-nya ini aku dapat dari Castrofile. Terima kasih banyak Castrofile. Nah, buat teman-teman yang mau belajar, nanti akan aku sertakan juga di description box video kali ini. Atau enggak, kalau misalnya aku lupa nanti tadi description box, nanti coba kalian cari video yang dia itu masih bahas tryout ke-16 PAMIFAI 2025 kalau nggak salah di subtes PPU. Di sana di description box-nya juga aku sudah sertakan link PDF untuk mengakses soal ini. So without any further ado, let's just get into. Tapi karena ini merupakan sebuah evaluasi, again and again, aku nggak akan bahas semua soal. Kita akan coba bahas dari soal nomor 7 ya. Nah, terkait soal nomor 7 ini, kita diminta untuk mengurutkan paragraf. Karena basically, ya, ini dia masih mengkacakan atau masih berantakan gitu kan ya. Nah, gampangnya ketika kita ingin mengurutkan paragraf, kita lihat di opsinya langsung ya. Nah, opsinya langsung itu antara nomor 4 atau enggak nomor 3. Sekarang kita baca dua-duanya, nomor 3 dulu. Penyediaan layanan oleh Pertamina Patraniaga bertujuan memastikan kelancaran perjalanan masyarakat untuk merayakan Idul Fitri. Ya, ini berpotensi untuk menjadi kalimat pertama, tapi kita lihat dulu kalimat 4. Berbagai layanan energi untuk mudik sudah disiapkan oleh Patraniaga. Nah, ini dia lebih tepat karena selanjutnya karena kalimatnya itu lebih umum dibandingkan kalau kita bandingkan dengan kalimat 3 ya, karena di sini berbagai layanan energi. Sedangkan yang kalimat 3-nya ini penyediaan layanan ya, dia sini lebih spesifik karena sudah membahas terkait tujuan. Nah, berarti kita fokuskan ke kalimat 4 sama kalimat 4. Nah, kalimat keduanya ya kan, kalimat keduanya itu udah pasti kalimat ketiga, ya kan? Jadi kita tinggal ikutin saja alurnya. Nah, berarti setelah kalimat ketiga, ini karena semuanya sama, kalimat satu, kalimat sorry. Nah, ini kita harus pecah karena ini kalimat satu, ini kalimat 5, dan di sini kalimat satu. Lalu kita lihat di sini ya untuk kalimat satunya. Nah, sebelumnya itu kan bahas kalimat 3 ya. Kita baca. Penyediaan layanan oleh Pertamina Patraniaga bertujuan memastikan kelancaran perjalanan masyarakat untuk merayakan Idul Fitri. Nah, karena akhirnya ini dia membicarakan terkait Idul Fitri, berarti kalimat setelahnya juga harus membahas terkait Idul Fitri. Ya di mana Idul Fitri? Ya, di kalimat 1. Berarti sudah tentu itu dia A atau enggak yang E. Nah, sekarang kita lihat kan untuk kalimat 1 dia bilang penyiapan bukan hanya kebutuhan energi melainkan juga layanan dan promo untuk meramaikan keseruan Idul Fitri. Berarti kan di sini hanya tersisa dua kalimat, yakni 2 atau enggak 5. Nah, kalau sebelumnya dia membahas tentang layanan dan promo, kita lihat kalimat 2, cara mendapatkannya hanya perlu tukar 500 poin Pertamina, My Pertamina. Nah, tapi kenapa di sini dia nggak cocok gitu kan untuk kalimat selanjutnya? Karena di sini ada kata ini, mendapatkannya. Ya mendapatkannya itu apa gitu kan? Nah, ini kan merupakan salah satu bagian dari bonus gitu. Tapi berarti paling lengkap itu, paling tepat itu dia kalimat 5 terlebih dahulu. Karena dia kan di sini bilang bukan hanya kebutuhan energi, melainkan juga layanan dan promo untuk meramaikan keseruan Idul Fitri. Pertamina juga menyediakan 1.000 scarf ya, kayak apa sih itu buat di leher gitu, untuk khusus Lebaran. Cara mendapatkannya, nah mendapatkannya ini dia merujuk ke scarf-nya itu. Sehingga yang paling tepat jawaban itu adalah yang E. 4, 3, 1, 5, 2. Kita lanjut. Nah, kita di sini lihat ya untuk soal nomor 10, alasan ketidakefektifan kalimat pada bacaan di atas adalah, ya udah di sini kita tinggal lihat langsung aja opsi-opsi jawabannya. Yang A, terjadi kesalahan penulisan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kita fokus aja langsung di opsinya. Nah, kenapa di sini dibilang ada kesalahan penulisan? Padahal sebenarnya Idul Fitri
dan juga Idul Adha, ini penulisannya sudah benar ya. Dia itu disambung, Idul Fitri. Jadi dia tidak dipisah, Idul spasi Fitri atau Idul spasi Adha. Dari sini dia juga sudah benar. Nah, karena ini adalah nama hari raya, itu kan huruf pertamanya itu dia juga huruf kapital. Berarti ini bukan jawaban yang tepat karena dia penulisannya benar. Kita cari yang salah gitu. Kalau yang B, ya, kita lihat terdapat kesalahan penulisan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization pada kalimat 1. Nah, ini baru perlu kita cek kalimat 1 ya. Idul Fitri dan Idul Adha kini telah diakui oleh United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Nah, untuk penulisan ya, penulisan nama lembaga walaupun dia itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa daerah, dia tetap hurufnya ya, dia tidak dimiringkan. Karena di sini dia berperan sebagai apa? Nama lembaga. Nama lembaga dia tidak di huruf miring. Jadi tetap aja tuh ya, dia tetap U-nya kapital, N-nya kapital, E-nya kapital tanpa di italikin. Oke. Berarti yang B ini dia juga salah. Kalau yang C, terdapat unsur mubazir pada kalimat 2. Nah, sini baru kita perlu cek ya. Kalimat 2 mungkin saya berikan warna yang berbeda. Hal ini terwujud berkat usulan Indonesia yang didukung negara lainnya. Dari sini tidak ada kalimat yang mubazir ya, atau kata-kata yang mubazir. Yang maksud kata-kata mubazir itu misalnya kayak gini, proses pengambilan atau proses pengasuhan. Ya, pengasuhan itu kan sudah termasuk proses mengasuh. Jadi kalau misalnya kita taruh gitu kan ya, proses pengasuhan. Jadinya proses-proses mengasuh gitu. Itu namanya yang mubazir. Tapi kalau yang kalimat 2, ini dia sama sekali tidak ada kata-kata yang mubazir. Jadi, yang ini dia juga salah. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk kalimat opsi D, tidak ada unsur inti pada kalimat 5. Kita lihat kalimat 5. Dalam dokumen resmi di situs UNESCO menyebutkan bahwa pengakuan terhadap Idul Fitri dan Idul Adha adalah bentuk komitmen UNESCO dalam merangkul keberagaman budaya dan agama dari negara anggota. Nah, ketidakadaan unsur inti itu maksudnya adalah SP. Jadi itu aja ya. Nah, sekarang coba kita petakan. Dalam berarti sampai sini. Wait. Gojek nih. Ya. Dalam sampai ini dia masuk ke sebuah apa teman-teman? Keterangan, karena ada kata dalamnya. Nah, sedangkan ini dia adalah predikat dan selanjutnya sampai titik, dia di sini termasuk ke pelengkap. Nah, berarti kan unsur intinya itu dia nggak ada, alias SP. P-nya emang ada. Ini predikatnya ini dalam bentuk predikat kopula, ya, seperti merupakan, adalah. Tapi karena di sini ada kata dalam, dia itu mengganggu fungsi subjek. Jadinya ini dia tidak ada unsur inti. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Tidak ada unsur inti pada kalimat 5. Oke, kita lanjut langsung. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat langsung. Kalimat manakah yang mengandung kesalahan penggunaan huruf kapital? Nah, kalau misalnya yang A, di sini juga sudah benar ya, teman-teman. Dia huruf kapitalnya sudah benar semua. Nasi Udo ya itu jenis nasi jadi nggak perlu. Jakarta dia juga udah huruf kapital di depannya karena nama tempat. Pulau Jawa udah benar ya. Pantai Selatan ini maksudnya letaknya gitu kan ya, bukan nama pantai yang pantai selatan. Jadi udah benar dia tanpa huruf kapital. Kalau yang C, Provinsi Jawa Tengah, dia penggunaannya juga sudah benar. Nah, sejak berdirinya ASEAN, negara Indonesia, kesalahannya itu terdapat di sini, teman-teman. Ya. ASEAN-nya udah benar, tapi negara Indonesianya, ya. Negara ini dia tidak perlu huruf kapital. Sehingga dia ini yang penggunaannya salah. Penulisannya salah ya. Negara Indonesia. Harusnya ya udah dia huruf kecil aja tuh. Negara Indonesia. Indonesianya baru yang huruf kapital. Oke? Semoga dapat dipahami. Kita lanjut soal nomor. Nah, untuk soal nomor 12 ini ya teman-teman, kita lihat ya, kalimat 1 perlu disempurnakan dengan. Kita lihat kalimat 1. Aku berikan warna yang berbeda.
Ini kali ya. Apa ya guys? Ini kali. Nah, kalimat 1. Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia, alinea ke-1 dan ke-2 mengandung banyak nilai dan makna penting termasuk konsep kemerdekaan. Nah, coba perhatikan di bagian sini teman-teman. Ya. Alinea fokus ke sini. Ke-1 dan ke-2. Ini dia menggunakan Romawi. Nah, kalau misalnya dia menggunakan Romawi, ya, artinya 1, ini artinya sudah ke-1. Oke, dia udah artinya ke-1. Nah, kalau misalnya kita tambahkan ke lagi di sini, itu dia salah, ya. Sehingga makanya ini dia salah penulisan ke-1-nya. Nah, selain itu, kita juga dapat menuliskannya seperti ini. Ke-1 seperti ini, ya. Atau enggak, kalau misalnya udah huruf Romawi aja, ya udah ke-1 berarti kayak gini, kedua berarti kayak gini, ketiga berarti kayak gini. Jadi kita tidak perlu menambahkan ke, ya, ini tidak diperlukan. Jadi ya udah tinggal kita cocokkan saja. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Mengganti alinea ke-1 ya, ke-1 jadinya pakai Romawi dengan alinea 1 2 ya, tapi di huruf Romawi yang artinya udah pakai ke. Kita lanjut ke soal 13. Nah, di sini ditanyakan istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat 4. Ya, kalimat 4 kita lihat bersama-sama. Beberapa pasal UUD 1945 menetapkan dasar-dasar demokrasi yang menjadi ciri khas bla 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 bla. Nah, kita coba di sini pikir-pikir ya. Ya. Dasar-dasar demokrasi ini dia merupakan ciri khas apa gitu kan? Ya, konteksnya itu kan dasar-dasar demokrasi. Demokrasi itu apakah dia sebagai ciri khas ideologi bangsa? Kurang tepat ya. Nah, paling tepat itu dia sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dia itu demokrasi gitu. Ya walaupun ya you get what I mean right? Tapi ya udah lah ya. Demokrasi itu dia relate-nya ke sistem pemerintahan di Indonesia. Kalau kebijakan politik kurang tepat juga. Sistem pemilu di sini nggak ada bahas tentang pemilu, jadi kurang relevan. Nah, sistem pertahanan apalagi di sini? Emangnya kita ngomongin TNI Polri ya? Kan enggak. Oke. Semoga dapat dipahami. Situ dulu. Nah, kita lihat langsung ke kalimat soal selanjutnya ya. Sini kita diberikan kesalahan penulisan kata terdapat pada kalimat ke. Ya udah, kita di sini lihat langsung ya kalimat 5. Proses demokrasi hakikatnya merupakan suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Kira-kira teman-teman di sini yang tahu kesalahannya itu ada di mana? Ya, di bagian hakikatnya ini. Seharusnya hakikatnya itu ditulis apa? Hakikat itu yang benar adalah hakikat. Ya. Yang benar itu adalah hakikat, bukan hakikat. Makanya kalimat kelima ini dia salah. Jawabannya ada kalimat kelima. Kita lanjut. Nah, kalau ini dia cukup gampang seharusnya ya. Kata yang harus dihilangkan karena mubazir seperti yang tadi ya. Nah, di sini ada nih sini. Proses pada kalimat 6. Coba kita lihat ya, proses pada kalimat 6 kira-kira itu ngomongin tentang apa? Nih, kalimat 6. Menghargai demokrasi berarti mengakui bahwa setiap negara memiliki hak berpendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan. Ingat, pengambilan berdasarkan KBBI itu artinya adalah proses mengambil. Jadi kalau kita ada proses lagi, ini dia redundancy atau mubazir. Nah, makanya jawaban yang tepat itu adalah proses pada kalimat ke-6. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal yang terakhir di sini. Nah, di sini jujur agak sering kegocek karena bacaannya itu dia lumayan panjang nih guys. Kita lihat ya, terlalu terang kayaknya nih. Ya. Kalimat 5 ya, yang isinya sama dengan kalimat 5. Sebagai negara yang bergantung pada sumber energi konvensional seperti minyak dan gas alam, ketidakpastian politik yang dipicu oleh kudeta mengganggu pasokan distribusi energi di seluruh negara. Ya, kita lihat di sini,
sebagai negara yang bergantung pada sumber negara konvensional, kita harus memastikan bahwa informasinya ini dia preserve sama. Nah, ini informasi yang pertama, sebagai negara yang bergantung pada sumber energi konvensional. Ini informasi yang pertama, saya berikan warna yang berbeda lagi. Seperti minyak dan gas alam, ini informasi yang kedua, ya. Nah, ketidakpastian politik yang dipicu oleh kudeta, ini informasi yang ketiga, dan yang terakhir di sini mengganggu pasokan distribusi energi di seluruh negara. Ini informasi yang keempat. Jadi di sini kita tinggal lihat aja masing-masing opsi gitu kan. Kok yang A? Sebagai negara yang bergantung pada sumber energi konvensional, oke, kalimat satu atau informasi satunya udah, gitu kan. Seperti minyak, bumi, dan gas alam, informasi duanya juga udah. Pasokan dan penyaluran energi di seluruh dunia, ya, diganggu oleh ketidakpastian politik yang dipicu oleh kudeta. Nah, sebenarnya ini kan tinggal dia dibalik aja nih teman-teman. Coba perhatikan. Pasokan dan penyaluran energi di seluruh dunia diganggu oleh ketidakpastian politik yang dipicu oleh kudeta. Sedangkan di sini dia bilang kalau misalnya ketidakpastian politik yang dipicu oleh kudeta mengganggu pasokan. Jadi di sini dia dibalik ya. Pasokan energinya ini dia diganggu oleh ketidakpastian politik. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut di sini. Soal nomor 17. Kalimat yang mengandung kesalahan penggunaan kata terdapat pada kalimat. Kita di sini cek satu-satu dari 1 2 3 4 5. Oke, berurutan ya. Myanmar adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, mengalami kekacauan politik dan krisis energi makin blablabla. Oke, nggak ada yang salah ya. Dan ada benar semua penggunaan katanya. Kudeta tersebut telah menimbulkan konsekuen. Nah, ini yang salah ya. Karena yang benar itu adalah konsekuensi. Dan kalau misalnya kita cari di KBBI, konsekuen itu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan atau yang diperbuat. Kenapa? Ini kan dia ditanyakan terkait penggunaan kata ya. Sorry saya ralat tadi. Kita baca kalimat satu terlebih dahulu. Myanmar, sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, mengalami kekacauan politik dan krisis energi yang makin memburuk setelah kudeta militer pada awal tahun ini. Kudeta tersebut telah menimbulkan konsekuen yang meluas, termasuk dalam bidang lingkungan dan energi. Kita kalau perhatikan ya, konsekuen ini maknanya itu apa? Konsekuen ini adalah sesuatu yang kalau berdasarkan KBBI ya, itu dia sesuai dengan apa yang dikatakan. Why? Dengan apa yang dikatakan. Nah, jadi ini adalah arti dari konsekuen itu, kan? Dia berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Berarti kita bisa bilang kalau misalnya konsekuen ini merupakan kata sifat, ya. Dia merupakan sifat dari sesuatu. Sedangkan kalau kita perhatikan ya, menimbulkan konsekuen yang luas. Harusnya apa? Ya seharusnya dia itu adalah apa? Tinggal ditambahin aja sih. Konsekuensi. Nah, ini baru yang benar. Karena konsekuensi dia di sini bermaksud adalah dampak. Sedangkan menimbulkan masa sifat yang teguh gitu kan ya, meluas termasuk dalam bidang lingkungan. Kurang tepat ya. Karena di sini ada bidang lingkungan, ada bidang energi. Jadi lebih tepatnya di sini itu dia memberikan dampak bagi bidang lingkungan dan juga energi. Sehingga yang salah itu ada di kalimat 2. Oke, jawabannya adalah yang B. Nah, untuk selanjutnya sih ini seharusnya aman sih ya guys ya. Oke, kita mungkin ini yang terakhir deh. Dari tadi saya bilang yang terakhir tapi nggak berhenti-berhenti loh. Mungkin karena sukanya gitu ya. Suka banget sama PBM. Kalau manakah yang mengandung kesalahan penulisan kata? Kita langsung aja lihat, sini ada kata bercermin. Nah, ini dia salah teman-teman. Karena apa yang benar? Itu adalah bercermin. Nah, jadi nggak ada kata ber.
Buat teman-teman yang mau belajar terkait imbuhan-imbuhan ini, aku saranin kalian baca-baca tweetnya Kak Fauzan Al-Rashid. Nah, di sana ada salah satu ini ya terkait bercermin atau bercermin. Itu aku baca kalau misalnya cermin ini kan udah ada er nih di sini. Nah, kalau misalnya kita ini r itu nggak bisa dia karena di sini dia imbuhannya gitu kan, bercermin, dia luluh r-nya ya, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A karena dia seharusnya ini bercermin bukan bercermin. Kalau misalnya kita lihat yang B ya, pengoperasian kereta cepat dilakukan berbarengan di sebagai hari jadi Kota Bandung. Nah, hari jadi Kota Bandung ini dia nggak huruf kapital ya, Kota Bandungnya udah benar. Kalau yang C, Lembaga Digital Indonesia menjadi lembaga pemrakasa gerakan sadar digital. Ini kan merupakan nama gerakan ya, jadi harus kapital. Nah, ini merupakan nama lembaga, jadi juga harus kapital. Kalau yang D, Kernel Sinar Digital. Nah, ini J juga sudah benar ya di awal kalimat dan nggak ada lagi yang di kapitalin. Kalau yang E, ya, dia ada di kitab pemrograman. Nah, pemrograman tulisannya juga sudah tepat ya. Nah, ini juga salah. Guys, coba deh perhatikan di sini. Pelihatan. Pelihatan. Harusnya sih ini penglihatan ya. Mungkin ya udah sih berarti bisa ada dua ya. Karena kalau misalnya kita cek nih, pelihatan, emangnya itu ada kata kelihatan. Mungkin adminnya salah ngetik kali ini ya. Pelihatan. Tapi kalau berdasarkan KJ sih cuman ada A sih jawabannya. Tapi kayak ini salah deh. Salahnya. Ini harusnya penglihatan ya. Nah, tapi tetap jawaban yang tepat itu adalah yang A. Tapi yang D juga benar sih. Tapi berdasarkan KJ itu yang A. Jadi ya kita anggap admin Castro file sedang typo untuk kali ini. Tapi nggak apa-apa. Thank you so much for the PDF Castro file. Okay, so I think that's all for today's and see you on the next study session with me, Jenny, and Jenny Study Hub. Bye-bye.